Tolong teman-teman, kembali lagi kita sharing untuk kali ini berbicara tentang pengharapan. Kalau bisa teman-teman nonton sharing saya sebelumnya tentang iman, karena ini adalah lanjutan dari sharing sebelumnya. Ini saling melengkapi, jadi satu paket. Kalau tidak memahami iman, maka nanti berbicara pengharapan, teman-teman akan bingung atau kurang lengkap intinya. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa itu pengharapan? Kata pengharapan ini dalam bahasa Ibrani ada dua, yakal, kabah. Artinya sama. Yakal, to wait for, sedang menunggu sesuatu. To wait, ekspektasi atau waiting atau menunggu. Oke? Jadi pengharapan itu berbicara tentang ekspektasi atau kita sedang menunggu sesuatu untuk terjadi. Oke? Jadi kata pengharapan secara biblikal dengan pengharapan pada umumnya sesuai pemahaman pada umumnya itu berbeda. Ya, makanya pengharapan secara biblikal itu berbicara tentang ekspektasi kita terhadap perkataan yang sudah difirmankan oleh Allah. Jadi entah itu firman logos, apa yang tertulis dalam Alkitab, terlebih dari itu adalah firman rema atau pewahyuan. Itu adalah pengharapan yang 100% sure, pasti. Oke? Pengharapan, bedanya pengharapan secara biblikal dengan pengharapan pada umumnya adalah pengharapan secara biblikal itu berbicara tentang berharap pada Tuhan dan firman-Nya. Oke? Kalau pengharapan secara umum atau secara sains, secara global yang biasanya orang pakai itu pengharapan berdasarkan planning atau kerja keras orang. Strategi planning dengan implementation, kerja keras. Jadi semua yang kita lakukan, semua usaha keras yang kita lakukan itu pengharapan kita berdasarkan pada itu, atau berdasarkan pada harta benda, kekayaan, uang. Itu adalah dasar pengharapan kita, atau berdasarkan pada janji manusia, atau pada usaha, pada bisnis, strategi yang baik, usaha yang terbaik. Pengharapan kita berdasarkan pada itu. Tapi kalau secara alkitabiah itu beda. Pengharapan kita itu berdasarkan pada perkataan. Makanya pengharapan berdasarkan pada iman di dalam Yesus Kristus dan di dalam Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan dan perkataannya dan firman-Nya. Oke? Nah, pengharapan dunia secara umum biasa itu belum tentu itu. Mungkin kita bisa katakan bahasa Inggrisnya bilang beautiful, indah, bagus, tapi belum tentu itu 100% pasti. Contohnya di pandemi saat ini, banyak strategi politik, banyak strategi bisnis, manajemen segala macam yang luar biasa. Target 2020-2021 akan seperti ini, tapi dalam jangka waktu pendek itu berubah total dan itu berubah drastis. Memaksa kita untuk merubah sistem, misalnya awalnya sekolah online, offline, onsite, ke tempat sekolah dan mengikuti proses belajar mengajar, tapi akhirnya itu harus dirubah. Sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan mungkin selama ini belum pernah terjadi. Nah, itu adalah pengharapan yang 100% tidak pasti. Tapi kalau pengharapan di dalam Tuhan dan firman-Nya itu 100% pasti. Apapun itu yang Tuhan sampaikan tentang keselamatan, tentang kesembuhan, tentang kehidupan atau secara pribadi itu pasti. Oke, makanya kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31, teman-teman bisa baca dari rumah, tapi poinnya ada di Yohanes pasal 14 ayat 21.
Yohanes 14 ayat 21 firman Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, artinya pengharapan kita pada perintah, pada firman Allah, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihani oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi firman dan Tuhan itu satu paket. Jadi kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, makanya kebanyakan orang gagal ketika mendengar firman. Dia atau hanya firman dan fokusnya itu firman, fokusnya itu mujizat apa yang Tuhan berikan dan bukan pada personal Tuhan. Nah di sini pengharapan kita itu pada Tuhan dan pada firman-Nya. Oke? Itulah pengharapan. Jadi ekspektasi kita, pengharapan kita sedang menunggu perkataan yang sure, yang pasti akan terjadi. Oke? Pengharapan, ada banyak yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, pergumulan setiap orang berbeda. Setiap orang sedang menunggu, sedang mengharapkan sesuatu yang berbeda. Oke? Namun yang menjadi pengharapan besar bagi semua orang Kristen adalah pengharapan ada akan keselamatan. Yohanes pasal 14 ayat 2, Wahyu 22 ayat 12 berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, rapture dan the second coming of Jesus Christ yang sudah saya sharing sebelumnya. Itu pasti, mutlak, 100% pasti. Iman orang percaya itu harus sampai di level itu, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kekristenan, di dalam perjalanan kehidupan rohani, kita berharap bahwa kita akan masuk surga, kita akan bertemu Tuhan suatu saat. Oke? Dan itu menjadi pertanyaan bagi setiap orang, dan itu personal. Pertanyaannya apakah saya akan masuk surga? Misalnya saya, Natalia, akan masuk surga. Itu jawaban saya harus tahu. Dan jawaban saya atau pengharapan saya itu berdasarkan iman saya. Jadi setiap orang memiliki itu. Supaya setiap orang punya pertanyaan pribadi, pertanyaan terbesar dari semua pertanyaan di dunia ini bagi orang Kristen adalah, apakah saya masuk surga? Karena ketika dia tahu, dia akan memahami kenapa dia ada di sini, dari mana dia datang, kenapa dia ada di dunia ini, dan kemana dia akan pergi. Itu sure, kehidupan yang pasti, dari mana, untuk apa, ngapain di dunia ini, dan akan kemana. Oke? Jadi jika selama ini Tuhan berjanji sesuatu, berfirman sesuatu, atau kita baca Alkitab tapi kok yang kita alami berbeda dengan apa yang kita dapatkan, itu cross check diri kita, pengetahuan kita, rasa percaya kita yang bermasalah. Oke? Karena bagian Tuhan itu pasti. Nah, oke? Jadi iman itu menjadi dasar. Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan, iman itu dasar, berarti kita mengharapkan. Jadi iman itu membuat kita happy, bahagia, karena kita kokoh, terus berharap. Tapi itu pengharapan, pengharapan itu membuat kita happy. Tapi orang bisa mati dengan rasa happy itu tanpa mengalami sesuatu. Makanya iman itu dengan action, dengan trust and obey, itu yang membuat kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Oke? Tentunya keselamatan adalah satu-satunya. Oke? Karena pengharapan kita satu-satunya adalah Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, kita yang satu ini tidak boleh kita hilang, tidak boleh hilang dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan.
Mazmur pasal 71 ayat 5 dikatakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan Abraham sekalipun, Musa sekalipun, orang-orang senior, para nabi-nabi terdahulu, itu mereka ada di level itu, pengharapan kepada Tuhan. Mazmur pasal 130 ayat 7 sampai 8 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahan. Jadi orang berdosa pun tidak ada salahnya berharap pada Tuhan, berharap pada pengampunan. Oke? Berharap pada kasih karunia Tuhan, berharap pada pengampunan Tuhan. Dia masih hidup, dia masih mempunyai nafas. Makanya pengharapan itu sesuatu dalam secara alkitabiah, itu sesuatu yang hidup. Makanya kenapa dia hidup? Karena dia sure, pasti. Jadi the living hope, bukan the dead, mati, tapi hidup. Kenapa dia hidup? Karena berbicara tentang pengharapan kita itu berdasarkan pada pengharapan kita akan iman terhadap Yesus Kristus. Nah, kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan bagi kita untuk berharap. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Oke? Jadi kita secara spiritual, kebangkitan Kristus itu membuat kita itu bangkit. Kita itu bangkit, lahir baru. Oke? Mindset kita dirubah. Pikiran kita dirubah, karakter perbuatan kita dirubah menjadi orang yang berkarakter seperti Kristus, berhati, berpikir seperti Kristus. Paulus berkata, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Oke? Jadi orang percaya itu pengharapannya itu bukan sesuatu yang kosong, tapi sesuatu yang berisi. Oke? Yaitu berisi janji Tuhan, berisi firman Tuhan. Oke? Makanya orang percaya seharusnya pikirannya, hatinya, perasaannya itu dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan perkataan Allah. Oke? Jadi sehingga ketika dia menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, itu akan membuat dia semakin kuat, semakin teguh, dan merasa damai melewati semua. Masalah yang sama setiap orang melewatinya dengan beda, karena pengharapan ini yang membuat orang itu kuat. Oke? Jadi sebagai orang beriman kita butuh pengharapan. Oke? Jadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata ketika mereka menghadapi masalah, mereka dipaksa untuk menyembah patung dan mereka tidak mau. Di situ mereka berkata, meskipun Tuhan tidak menolong kami tetap berharap pada Tuhan. Kami tidak mau melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi pengharapan mereka ada pada Tuhan dan firman-Nya. Daniel pasal 3 17 sampai 18 lanjut 28, di situ dikatakan bahwa ketika mereka dipaksa untuk menyembah dan mereka tidak menyembah, dan mereka dilemparkan ke dalam api, akhirnya Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka. Jadi mereka tidak mati. Apa yang terjadi? Yang finally raja yang menginstruksikan untuk membakar mereka ini kembali mengakui bahwa ternyata Tuhan Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego ini adalah Tuhan yang hidup. Iman itu endingnya ada bukti, tapi butuh
butuh perjuangan membuat kita kokoh. Oke, begitupun masalah yang kita hadapi. Mungkin kita di satu titik kita membuat satu kesalahan, tapi kita tetap berharap, percaya bahwa kasih Tuhan itu mampu menyelamatkan kita. Berbicara tentang kasih, besok kita akan sharing selanjutnya di next sharing, teman-teman. Ini sesuatu ini bisa, semoga ini bisa, bukan semoga, berharap ini menjadi ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa dalam perjalanan kehidupan kita butuh yang namanya iman, kita butuh namanya pengharapan, kita butuh namanya kasih, untuk bisa sampai di garis akhir tetap di titik tertinggi, titik iman kita, pengharapan, kasih kita itu masih tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin sharing saya sampai di sini. Terima kasih atas support teman-teman. Selama ini ada banyak input dari teman-teman, terima kasih. Saya percaya sharing selanjutnya akan banyak yang akan banyak hal yang kita pecahkan atau kita selesaikan bersama-sama. Jadi teman-teman dukung dalam doa, tentunya juga share. Jika ada pertanyaan atau apresiasi bisa tulis di situ atau dengan WhatsApp saya. Nanti kedepannya kita akan sharing dengan firman Tuhan yang bisa membantu kita semua. Jadi sekian, terima kasih banyak. Sampai next sharing.